Hai guys, jadi di sela-sela praktek saya mau sharing beberapa hal nih. Baru aja saya selesai praktek dan mendiskusikan hal ini yang mana saya pikir-pikir kayaknya emang banyak ya yang masih salah tentang hal ini. Well, hari ini kita akan ngebahas soal apa sih bedanya emosi, temperamen, dan mood, dan apa sih pentingnya kita tahu tentang hal itu. Coba deh, kadang-kadang juga ada yang susah ngebedain antara emosi sama pikiran. Jadi kalau misalnya ditanya gimana perasaan kamu, aku ngerasa semua orang gak suka sama aku. Aku ngerasa hidupku ini sia-sia misalnya. Nah kalau itu kan sebenarnya lebih ke pikiran. Jadi bedanya pikiran dan perasaan, biasanya kalau pikiran itu berbentuk kalimat, kalau perasaan itu lebih berbentuk suatu kata saja. Mungkin ada yang 2 kata tapi biasanya hanya 1. Seperti senang, kaget, marah, kesal, kecewa. Nah itu yang namanya emosi. Gimana dengan temperamen? Kalau temperamen sendiri sebenarnya lebih kepada gimana sih kita merespon dari pikiran, perilaku, dan perasaan kita terhadap sesuatu yang kita hadapin. Jadi kalau orang bilang gue emosi banget sama dia atau aku emosi banget sama dia, itu sebenarnya bukan kata yang tepat. Karena emosi itu kan banyak. Jadi maksudnya aku happy banget sama dia, aku marah banget nih sama dia. Lebih baik kita kenali lebih jauh emosi apa yang kita rasakan. Well, itu bedanya antara emosi dan temperamen. Lalu gimana dengan mood? Mood itu sendiri adalah suasana hati sebenarnya. Suasana hati itu bisa berubah-berubah, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi suasana hati itu biasanya terjadi secara menyeluruh. Jadi ketika kita lagi perasaannya sedih, kita jadi kurang motivasi, dan kita ngerasainnya jadi nggak nyaman, pikirannya jadi nggak tenang. Nah itu baru secara menyeluruh kita sebut sebagai mood. Kondisi mood negatif ataupun mood positif. Well, banyak orang yang suka salah antara emosi, temperamen, mood, dan pikiran itu sendiri. Nah, coba deh kalian ingat-ingat, terutama bagi teman-teman yang mungkin ngerasa, iya nih, aku nih cuma kalau lagi ditanya, emang lo lagi ngerasain apa sih? Emang kamu lagi ngerasain apa? Jawabnya biasanya kalau nggak bete, galau, ataupun ngerasa stres gitu. Padahal sebenarnya biasanya nih orang kalau lagi nungguin sesuatu ngomongnya bete. Orang lagi nggak dapet yang dia mau ngomongnya bete. Orang lagi misalnya lagi bosen ngomongnya bete. Padahal bete itu apa gitu kan. Kayaknya semua emosi negatif bisa dijelaskan dengan kata bete ataupun galau, atau bisa juga dengan kata stres tadi, atau kadang overwhelm kalau misalnya orang suka pakai. Padahal state atau kondisi emosi yang dirasakan itu apa sih? Jadi mungkin kita suka inget nih waktu masih kecil pas lagi nangis suka dibilang jangan nangis, mungkin sama pengasuh kita, orang yang mengasuh kita, ataupun sama orang tua, atau mungkin sama guru juga. Terus ketika lagi marah, udah tenang, kenapa sih gitu aja marah? Ataupun kalau lagi ada juga yang ekstrim lagi ketawa-ketawa, ayo dong tenang, jangan bandel-bandel banget. Seakan-akan kalau kita mengekspresikan emosi kita, kita lebih menyadari apa yang kita rasakan, itu dianggap salah. Ekstrimnya malah kalau misalnya kita sedih, dianggap kamu jangan lemah begitu. Nah, padahal dengan mengetahui emosi kita sendiri, kita bisa menggali lebih dalam apa sih yang menjadi masalah, terutama di pikiran kita dan di kondisi yang kita alami. Kalau udah tahu masalahnya, baru kita bisa cari jalan keluarnya kan. Nah, untuk konten selanjutnya saya akan membahas untuk kenalan lebih jauh tentang rasa marah, sedih, dan terutama cemas. Jadi yang mungkin banyak alasannya, tapi kira-kira apa sih yang bisa kita gali lebih jauh untuk mengenal perasaan marah, cemas, dan sedih itu. Oke, sampai ketemu ya.